ini yang kita tunggu-tunggu dan sangat menegangkan. Yang biasanya pengumuman itu ada di September, Oktober, ternyata ini dibuat mepet di pertengahan Desember. Menunggu-menunggunya itu biasanya kalau rakyat itu menunggu kabar baik dari negara. Tapi yang datang kabar buruk lagi, khususnya bagi petani tembakau. Berkaitan dengan kenaikan cukai 12%, saya pikir pemerintah masih kurang bijak dalam mensikapi ini. Alasan satu kesehatan dan kemiskinan itu alasan klasik yang selama ini masih terus itu dihembuskan, padahal ya kami merasakan itu tidak seheboh yang dibuat alasan oleh pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Baik, Pak Agus, tapi kalau kita mendengar begitu ya, statement dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kenaikan cukai rokok ini juga akan melindungi dari pekerja di industri tembakau ini sendiri. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Anda? Dari sisi mana dulu Ibu Menteri ini melihat kan gitu? Kalau kita melihat dari sisi petani, kekhawatirannya semakin menjadi-jadi. Dengan naiknya harga rokok, maka jelas itu sebetulnya sudah alasan yang biasa kami sampaikan tapi tidak pernah diakomodir. Pasti akan menurunkan pembelian rokok di tingkat masyarakat. Ya memang itu tujuannya pemerintah. Cuman tidak berpikir langsung ke tingkat petaninya. Apapun serapan terhadap bahan baku ketika harga naik ini juga luar biasa berpengaruh. Semenjak kenaikan cukai 2 tahun berturut-turut yang luar biasa tingginya, sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku tembakau khususnya di tingkat petani. Ini yang jadi masalah, karena berkali-kali pemerintah juga mengatakan bahwa pengalian tanaman nggak gampang. Itu nggak gampang. Itu banyak faktor yang menjadi tidak mudah itu karena satu kondisi demografi di masing-masing daerah memang cocoknya untuk tembakau. Terus selama ini masyarakat juga hidupnya dengan tembakau, secara adat istiadat sudah menyatu seperti itu. Walaupun 2 tahun terakhir ini harga anjlok gara-gara kenaikan cukai yang luar biasa, juga sebelumnya masyarakat khususnya petani tembakau bisa sejahtera dari tembakau. Ini besar pengaruhnya. Kaitan masalah nanti ada pengembalian yang namanya dana bagi hasil cukai tembakau itu tidak bisa betul-betul mengcover kebutuhan para petani dan buruh tani. Karena sudah disebutkan di Permenku sendiri bahwa 50%-nya di BJT juga untuk kesehatan. Jadi ini betul-betul melukai petani tembakau dan khususnya petani tembakau umumnya teman-teman semuanya yang ada di bergelut di bidang pertembakauan. Baik, Pak Agus, tadi Anda juga sempat menyatakan begitu ya bahwa memang kenaikan dari cukai tembakau ini memang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Apakah ataupun seberapa besar pengaruhnya terhadap pengurangan pekerja di industri ini? Ya kalau di tingkat pabrikan saya kurang tahu ya, karena itu bukan ranah kita, saya kurang tahu. Yang jelas kalau ranah kami adalah petani tembakau. Jadi paling tidak banyak petani tembakau yang resah dan gelisah dengan dengan komoditasnya. Yang mana resahnya karena di banyak daerah di musim-musim kering hanya tembakau yang bisa tumbuh. Itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur apalagi, daerah Banyuwangi, daerah Jember, Madura itu tanah kering. Di musim-musim tidak ada hujan itu hanya tembakau yang bisa tumbuh karena airnya juga kesulitan. Yang menopang hidup mereka memang betul-betul dari tembakau. Kalau ini nanti akan semakin naik terus sehingga nanti serapan bahan baku berkurang, juga ini akan menambah kemiskinan. Kita lagi yang susah. Kebetulan saya juga kepala desa di sebuah desa di Kabupaten Temanggung. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya